Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para Masih ragu nabi dia. benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, Nabi atau Musa. berbicara langsung dengan Tuhan? Nabi Musa. Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi videonya Kumaila yang mana dia selalu membuat kata-kata pernyataan yang nyeleneh-nyeleneh. Kita harus mengcounternya, bagaimana kita harus berpikir lurus, tidak terikut pada pikiran-pikiran yang berbelok-belok seperti pikirannya Kumaila. Kita tonton videonya. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para Masih ragu nabi dia. benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, Nabi atau Musa. berbicara langsung dengan Tuhan? Nabi Musa. Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini hanya alegori, tujuannya apa gitu? Apakah kita sedang membaca catatan sejarah atau sekedar cerita yang berisi pesan moral yang disusun untuk membentuk keyakinan? Nah, cukup di sini. Saya tanggapi dari pertama dia bertanya-tanya, apakah benar cerita-cerita para nabi yang ada dalam Al-Quran itu seperti bisa menghidupkan orang mati, Nabi Musa yang disebut Yesus kalau orang Kristen, terus bisa membelah lautan, Nabi Musa, dan bisa berbicara dengan Tuhan, Nabi Musa ini berbicara langsung dengan Tuhan. Apakah benar? Bagaimana kita cara membedakan antara itu beneran sejarah dan itu hanyalah dongeng dan penuh simbol, kata dia. Dan saya akan tanggapi bahwa sebenarnya kalau pikirannya Kumaila ini dipakai semua, akalnya Kumaila ini dipakai semua, insya Allah ini ya nyambung. Ya karena mungkin tidak dipakai semua, ya masih kurang nyambung. Orang seperti ini dari dulu sudah ada, yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang jika dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, Al-Qur'an maksudnya, qala asatirul awwalin, maka dia berkata qala asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu, dongeng-dongeng palsu. Maksudnya ini orang seperti Kumaila ini pada waktu itu. Artinya di dalam Al-Quran sendiri pun sudah disebutkan bahwa ada orang semacam Kumaila ini yang memang menyebutnya Al-Quran itu dongeng. Padahal ini udah beberapa ribu tahun yang lalu ya. Kumaila ini kan baru ketinggalan zaman, dia mungkin baca ayat ini sehingga wah tertarik nih. Gimana kalau kita membuat video lalu kita bertanya-tanya apakah benar cerita-cerita Nabi bisa menghidupkan orang mati, bisa membelah lautan, dan bisa berbicara langsung dengan Tuhan? Apakah benar? Apakah hanya dongeng biasa yang kata dia itu? Mungkin bisa jadi Kumaila ini baca ayat ini, bisa jadi sehingga membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ya, ilmuwan luar negeri yang ilmuwan terkenal masuk Islam gara-gara meneliti Al-Quran. Saya akan tampilkan kisah ilmuwan dunia masuk Islam setelah lakukan penelitian. Ini luar biasa. Artinya seorang yang sudah pakar, ilmunya mumpuni, dan tidak hanya ngomong tapi juga bertindak meneliti, masuk Islam gara-gara meneliti Al-Quran. Kumaila siapa dia, kan begitu. Coba ada lagi yang satunya, 4 ilmuwan ternama dunia yang masuk Islam, salah satunya usai tahu mukjizat Al-Quran. 4 ilmuwan ternama dunia masuk Islam. Nah, ilmuwan ini, ilmuwan. Kumaila siapa? Perannya apa? Kan begitu. Pengaruhnya apa terhadap bangsa Indonesia ya? Kan baru dikenal dia kalau tidak salah. Kalau yang bikin video, bikin YouTube channel udah lama, cuman baru viral dia. Artinya kalau dari segi pengaruh positif tidak ada dia, tidak ada. Ya wajar kalau dia masih belum kebuka hatinya, ya karena masih ilmunya masih mentok di situ aja, belum
ini belum begitu banyak mengetahui tentang agama lalu bicara tentang agama, ya sama halnya dengan ini, sama halnya dengan tukang listrik lalu so tahu bicara masalah listrik, ya kena sitrum dia, kan begitu ya, karena bukan bidangnya. Nah, belajar dulu tentang agama baru bicara masalah agama, dalami dulu gitu maksudnya. Menganggap bahwa Al-Quran sebagai cerita-cerita dongeng tadi, itu gimana ceritanya? Orang-orang pintar, orang-orang ilmuwan barat masuk Islam gara-gara meneliti Al-Quran. Kumaila bukan, ya pantas lah Kumaila menghafal katanya, nggak tahu hafalnya berapa ayat. Nah, nggak pernah dibuktikan secara live streaming bahwa dia hafal Al-Quran. Setidaknya dia ditanya 15 pertanyaan lah atau 20 pertanyaan, baik dari juz 1, juz 2, juz 15, juz 10 misalkan, juz 22 diloncat-loncat, nah, sampai 20 pertanyaan disambung ayat begitu. Misalkan nih juz pertama, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, juz pertama suruh lanjutin, bisa nggak dia? Nah, terus pindah misalkan ke juz 30 atau juz 29. Nah, begitu cara mengujinya, hafal beneran 30 juz enggak? Ya, kalau hanya beberapa ayat, saya pun insya Allah bisa. Begitu ceritanya. Bukan hanya dihafal, akan tetapi dipahami maknanya agar masuk ke dalam hatinya, hidayah pun masuk sehingga tidak berstatement nyeleneh. Ya begitu ya. Jangan mencari perhatian orang banyak, caper ya, sehingga menyatakan banyak statement, memojokkan satu agama seakan-akan dia pintar banget, padahal tidak. Seandainya dia pintar tentu dia jadi orang besar. Begitu. Guide-nya sekarang Ade Armando dari dulu ngaku Islam, cuman tidak ada sama sekali pernyataan dia yang seakan-akan pro Islam. Semuanya kontra terhadap agama Islam. Ade Armando itu bagaimana bisa ceritanya mengaku Islam, sedangkan semua pernyataannya tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dirinya itu sangat sangat pro Islam, bukan hanya dari perkataan tapi dari tindakan. Sangat Islami lah setidaknya, bukan menyerang Islam. Ngaku Islam tapi menyerang Islam, gimana ceritanya? Cukup sekian, mohon maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.